Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sudut istimewa trigonometri yang berada pada derajat lebih dari 90 derajat. Jadi kalau kemarin yang kalian hafalkan dari 0 sampai dengan 90 derajat, maka yang kali ini adalah membahas bagaimana mencari nilai dari sudut di atas 90 derajat seperti ini, contohnya 120 derajat maupun 315 derajat. Oke, yang paling kalian harus ketahui yaitu kalian harus tahu nilai-nilai dari kuadran. Nah, ini disebutnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada koordinat kartesius, kita kasih nama di sini 0 derajat sampai 360 derajat, kemudian yang di atas ini 90 derajat. Kemudian yang di sini 180 derajat, yang di bawah 270 derajat, dan kembali lagi 360 derajat. Oke, kita kasih batas-batasan dari 0 sampai dengan 90 derajat kita sebut dengan kuadran 1, kemudian dari 90 derajat sampai 180 derajat kita sebut sebagai kuadran 2, dan dari 180 derajat sampai 270 derajat kita sebut sebagai kuadran 3. Dan yang terakhir 270 derajat sampai 360 derajat kita sebut sebagai kuadran 4. Oke, di dalam kuadran-kuadran ini tidak semuanya bernilai positif. Jadi cara menghafalnya adalah konstansial. Berarti dimulainya dari sini menghafalnya. Kalau di kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif, berarti sin dengan tannya bernilai negatif. Kemudian untuk kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan, berarti sin dan cosnya bernilai negatif. Untuk di kuadran 2, sinnya yang positif, berarti untuk cos dan tannya bernilai negatif. Dan yang terakhir di kuadran 1 yang kalian hafalkan tidak ada nilai yang negatif atau al, semuanya positif. Oke, jadi ini rumus kedua yang harus dihafalkan juga. Sisi-sisi mana yang bernilai negatif dan positif. Oke, kita masuk ke contoh soal seperti ini. Kalian disuruh menentukan nilai cos dari 120 derajat. Kalau ibu tuliskan seperti ini. Oke. Kalian harus tahu dulu cos 120 derajat. Sudut 120 derajat ini masuk pada kuadran berapa? Kalau dilihat dari sini, 120 derajat itu berada di sini. Berarti di antara 90 sampai 180 derajat. Oke, bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya adalah tuliskan dulu di sininya tetap cos, karena yang ditanyakan cos. Kemudian ambil batas atasnya. Nilai atasnya adalah 180 derajat. Berarti ibu tuliskan 180 derajat. Dikurang berapa? Yang menghasilkan 120 derajat. Dikurang dengan 60 derajat. Seperti itu. Nanti 180 derajat dikurang 60 derajat kan hasilnya 120 ya. Kita ambil angka yang ininya. Nah, yang ini sebagai hasilnya. Berarti ibu tuliskan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu berapa sih? Cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Setelah kita dapat nilainya, tadi kita tahu bahwa cos 120 derajat masuk ke dalam kuadran kedua. Berarti di kuadran 2 hanya sin yang positif, berarti di sini nilainya nanti negatif. Seperti itu, negatif 1/2. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk yang contoh kedua, yaitu cos 315 derajat. Cos 315 derajat itu setara dengan cos, kita lihat 315 derajat itu di kuadran 4, batas atasnya berapa? 360. Berarti ibu tuliskan 360 derajat dikurang dengan berapa? Dikurang dengan 45 derajat. Kenapa dikurang dengan 45 derajat? Supaya menghasilkan 315 derajat. Kalau begitu kita ambil cos, kemudian hasilnya di sini berapa? 45 derajat. Cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Dilihat, ini tadi masuk ke kuadran 4. Kuadran 4 nilai cos itu positif, berarti hasilnya tetap positif. Tidak perlu kalian menambahkan negatif. Oke, itu saja penjelasan dari ibu dan materi dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.